sahabat pembelajar, kali ini jumpa lagi dengan bintang tamu yang luar biasa. Beliau dikenal sebagai inovator pendidikan modern Sumatera Selatan. Siapa lagi kalau bukan Mr. Johannes Agus Taruna. Luar biasa ya. Wah, tentunya sudah tidak asing ya. Kalau Anda tinggal di Sumsel, pasti tahu beliau ini tokoh pendidikan yang sudah tidak diragukan lagi ya. Begitu peduli terhadap pendidikan. Dan tentunya hari ini berbicara masalah pendidikan, ada sesuatu yang menarik nih. Seperti yang kita ketahui, sekarang zaman telah berubah. Sejak negara api menyerang. Dan tentunya kita melihat terjadi perubahan ya. Dari yang awalnya kita terbiasa offline, sekarang menjadi online. Karena adanya situasi pandemi. Dan sekarang bahkan sudah mau kembali lagi nih menjadi endemi. Dan tentunya kita penasaran nih Pak Yu, bagaimana pandangan Pak Yu terhadap perubahan karakter ataupun kepribadian dari sang anak. Yang awalnya mungkin dikenal generasi tunduk ya, dikit-dikit tunduk gitu ya. Lihat gadgetnya main gitu ya. Nah kira-kira bagaimana perubahan perilaku ini dari zaman pandemi ini dan pandangan Pak Yu seperti apa kepribadiannya? Silakan Pak Yu. Jadi saya ngelihat ada satu perubahan yang sedang terjadi ya dalam segala sektor bidang termasuk pendidikan. Jadi saya kebetulan mengajar itu sejak tahun 95. Jadi lebih kurang sudah 25 tahun. Dan saya ngelihat setelah pandemi ini anak-anak itu punya kesempatan belajar tuh sesungguhnya lebih luas, lebih banyak sekali. Karena sumber pembelajaran bukan cuma buku atau guru di depan kelas, tetapi mereka punya banyak buku dan guru di mana-mana ya, karena dunia online itu kan tidak terbatas. Jadi artinya jumlah guru mereka dan jumlah sumber pembelajaran mereka sangat luas. Nah, kemudian problemnya adalah hal yang mengasikkan bagi mereka itu kan menyita waktu mereka, betul. Nah, kalau yang mengasihkan itu hal yang berguna, nah itu sangat bermanfaat buat anak-anak kita gitu ya, sangat mensupport masa depan mereka. Tetapi kalau misalnya itu hal yang kurang berguna, kurang baik, nah ini kan membuat kita menjadi khawatir, membuat para orang tua menjadi gelisah. Gimana ya gitu ya. Dan ini menjadi ketakutan dan kekhawatiran kebanyakan orang tua ya, terutama dengan kebiasaan menggunakan gadget. Nah, ini harusnya mulai dipahami oleh orang tua. Bagaimana cara mengalihkan yang tidak begitu bermanfaat bagi anak-anak supaya bisa dialihkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Anak-anak juga bisa melihat hal itu. Nah ini yang harus mulai orang tua tahu how-nya, bagaimananya. Dan apalagi ini kan terjadi pergeseran kebutuhan SDM, kebutuhan pendidikan sebagai mesin mencetak SDM. Outputnya kan SDM yang berdaya saing, global tentunya. Karena ini sudah era globalisasi. Nah, jadi pendidikan di masa kita, bahkan mungkin di masa sebelum pandemi ini, ya, jadi artinya juga dialami anak-anak kita. Saya melihat ini adalah generasi yang selama ini low order thinking. Apa maksudnya low order thinking? Sadar tidak sadar kita adalah generasi yang membaca dan menghafal. Dan anak-anak kita juga dibawa ikut ke arus itu. Membaca dan menghafal. Nah, low order thinking ini tidak membekali anak-anak kita untuk siap ke dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Karena dengan membaca dan menghafal itu tidak cukup membuat mereka mampu mengerjakan banyak hal. Betul. Jadi pendidikan yang sekarang adalah pendidikan yang seharusnya mulai high order thinking. Yang bagaimana high order thinking? Nah tentunya tidak lagi membaca dan menghafal. Tetapi juga mengerti, menganalisa, mencari sesuatu hal yang lebih bermanfaat, yang baru, yang bukan cuma problem solving, tapi bahkan kompleks problem solving gitu ya. Saya sering berkata seperti itu, banyak pemimpin sekarang tidak terlatih untuk menjadi kompleks problem solving. Karena
menyelesaikan satu masalah saja sudah sulitnya minta ampun gitu ya, apalagi kompleks problem gitu ya. Nah, jadi itu yang sedang terjadi, tuntutan-tuntutan yang sedang terjadi, dan ke depan saya yakin akan semakin luas gitu, dan anak-anak kita harus dipersiapkan dengan situasi yang mungkin akan terjadi di masa depan. Nah, jadi kesiapan itulah yang harus mulai kita rencanakan, yang mulai kita desain sejak saat ini. Kalau enggak, anak-anak kita fokusnya enggak tahu kemana. Mungkin ya seperti Pak Ferdi bilang tadi, fokusnya kemana? Nunduk gitu ya. Iya, dikit-dikit nunduk gitu ya. Itu menurut saya, Pak. Wah, luar biasa sekali. Tadi saya mendapatkan satu kata yang menarik dari Pak Yo tadi. Ada yang namanya mempersiapkan. Nah, ini menarik ini. Saya pernah melihat Pak Yo ya, bahkan di luar kota sekarang tuh sedang marak-maraknya melakukan namanya seperti bootcamp, karakter camp. Jadi bagaimana mereka dikumpulin, katakanlah mungkin berapa hari, berapa malam sambil menginap, kemudian dibekali beberapa soft skill seperti public speaking, kepemimpinan, kemudian salah satunya ya ketika menghadapi permasalahan, kompleks problem solvingnya kan jalan. Karena kita sebagai seorang pemimpin dituntut untuk itu. Betul. Dan kira-kira menurut Pak Yo, untuk mengadakan program karakter seperti ini, apakah efektif untuk mempersiapkan putra-putri kita tadinya?